Dari sisi sebenarnya bagaimana plan awalnya MIP ini kan sebenarnya kalau kita lihat untuk mengurangi disparitas dari harga domestic market obligation, kemudian juga dengan harga batubara di pasar ekspor juga. Nah ini sejauh mana implementasinya nantinya bisa memang benar-benar akan mengurangi gap atau disparitas harga yang terbentuk nih Pak Surya? Ya, kalau harga itu kan harga industri ya, tapi yang pasti sudah pasti tidak akan berubah lah untuk PLN maupun industri semen dan pupuk. Tapi paling enggak dengan adanya mekanisme pungut salur ini, disparitas harga itu bisa dieliminir dengan adanya penyaluran yang sesuai dengan komitmen mereka untuk memenuhi DMO. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang memenuhi DMO lebih besar, di atasnya 20%, tentunya mereka bisa mendapatkan salur yang cukup besar. Dan itu bisa menjadi kompensasi atas disparitas harga yang selama ini terjadi di sektor kelistrikan. Dan kami sudah menghitung beberapa perusahaan yang memiliki produksi, baik itu produksi besar, tinggi maupun sedang maupun rendah, mereka cukup positif NPV-nya untuk pungut salur yang selama ini kita lakukan kajian rasionya. Oke, berarti ini sebenarnya memang bisa memberikan good deal ya, karena juga ada harga yang bisa diterima oleh para produsen atau para pelaku industri begitu yang cukup sepadan begitu ya dengan apa yang ditawarkan di global. Kalau kita lihat dari sisi harga terbentuk sekarang begitu ya, sekarang kan udah ada di kisaran taruhlah normalisasi 130, 140 dolar Amerika Serikat per metric tons begitu ya. Ini akan seperti apa kalau misalnya kemudian batu bara kembali lagi ke level-level harga yang cukup tinggi. Nanti akan seperti apa bentuk efektivitasnya, implementasinya nanti akan seperti apa Pak Surya? Ya, kalau harga makin tinggi sebenarnya secara pungut salurnya makin besar ya, insentifnya makin makin besar. Cuma memang perusahaan akan menyatakan tetap saya nanti pungutnya akan rasionya besar, tapi salurnya juga akan besar. Nah, makanya concern sebenarnya bukan masalah tinggi rendahnya, tapi eh, cash flow-nya ini bisa lebih cepat nggak dari yang mereka sekarang pikirkan. Misalnya kalau mereka sekarang pikirkan kalau ya dulu itu sekitar 3 bulan, 4 bulan harus menunggu lama, pembayaran PLN juga kadang-kadang lama 4-5 bulan itu. Tapi dengan pungut saldo ini bisa kita selesaikan dalam waktu lebih cepat, 1 bulan misalnya, sampai finalnya pembayaran royalti, saya kira perusahaan juga tidak terlalu lama mereka mendapatkan salurnya, dan tentunya dengan harga yang makin besar mereka akan mendapatkan insentif salurnya lebih besar juga. Oke, nah kalau kita lihat dari implementasi lain seperti contohnya progres produksi batubara di tahun ini apakah akan cukup bisa menahan atau mencapai target gitu ya? Demo batubara untuk suplai PLN juga seperti apa? Apakah cukup aman? Karena kan kita pernah mengalami kondisi kekurangan batubara untuk PLN pada saat itu kan, sehingga ada MIP di sini yang sebenarnya cukup menjaga begitu ya pasokan batubara untuk domestik. Ini seperti apa Pak Surya? Ya, untuk saat ini sebenarnya kebutuhan PLN kan 167,9 juta ton ya per tahun, dan sampai semester 1 ini kita sudah mengcapture data sampai 73,9 juta ton. Jadi hampir 50% sudah tercapture. Kalau menurut kami sebenarnya kebutuhan PLN juga akan terpenuhi sampai akhir tahun ya, karena sudah hampir 50% sudah terpenuhi sampai semester 1 ini. Oke, berarti cukup aman terkendali begitu ya untuk progresnya sampai dengan tahun ini begitu ya Pak Surya ya? Ya, insya Allah kita monitor terus ya Bu Maria, karena Mhm. kondisi produksi sekarang juga kalau kalau bilang cuaca dan lain-lain juga itu kan constraint di luar sifat ontes kami, tapi tetap monitor terus perusahaan-perusahaan untuk bisa memberikan suplai kepada PLN sesuai dengan kontrak maupun sesuai dengan penugasan yang kita berikan. Oke, baik. Pak Surya, kendala produksi batubara di tahun ini Anda lihatnya seperti apa sih kalau dari sudut pandang Anda gitu ya? Apakah permintaan dari China kemudian India yang menurun karena mereka kemudian mulai lagi memproduksi, ini akan seperti apa sih sejauh ini? Apakah ini cukup berdampak Pak Surya? Ya, ya mungkin akan berdampak ya, karena memang permintaan terbesar kita kan dari India dan Cina. Cuma kalau dilihat dari statistik yang kita miliki sampai semester 1 dengan produksi yang hampir mencapai 700 juta ton yang pada tahun lalu juga, sekarang hampir terpenuhi 63%. Bahkan sudah melebihi 50% dari target kita di semester 1 ya. Jadi artinya sebenarnya kami optimis sih, sebenarnya tetap akan terpenuhi sampai akhir tahun sesuai dengan target yang kita tentukan di rencana RKAP maupun di perencanaan dari produksi kita.